Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahilladzi an'ama wa ni'matil imani wal islami wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul di pengajian yang insya Allah mulia ini. Nah, tak lupa juga kita haturkan salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama yang saya hormati yaitu Ibu Hajah Khadijah. Terima kasih sudah memberikan kita tempat di sini, dan ibu-ibu sekalian yang sudah dengan senang hati menerima kami gitu. Terima kasih. Dan pada kesempatan pagi hari ini juga saya ingin menyampaikan sebuah ceramah yang mungkin akan bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari gitu, yaitu tentang sedekah. Sedekah merupakan salah satu amalan yang sangat Allah sukai, yang sangat Allah cintai. Karena Allah pernah bilang pintu surga itu akan terbuka bagi orang-orang yang menyedekahkan sebagian hartanya untuk orang-orang yang lebih membutuhkan. Nah, sedekah juga ada dua jenis nih ibu-ibu. Ada yang pertama itu sedekah wajib, yaitu sedekah zakat. Zakat kan memang sudah ditentukan ya untuk membersihkan harta kita, untuk zakat fitrah juga. Dan sedekah sunnah juga merupakan sedekah yang biasa kita lakukan, yaitu seperti memberikan infak, memberikan sedikit makanan untuk para tetangga. Itu kan sangat awam sekali, sangat sering sekali di sini gitu. Dan dalam Al-Quran juga Allah berfirman gitu, dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 yang berbunyi, "Wa'anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatina ahadakumul mautu faqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asadaqu wa akum minas sholihin." Yang artinya, infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan infakkanlah sebagian dari apa yang kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepadamu. Lalu dia berkata, "Ya Tuhanku, seandainya engkau berkenan menunda kematianku, maka aku akan bersedekah dan menjadi orang-orang yang soleh." Sedekah, Bu, itu tidak menunggu harus kita sukses dulu, tidak menunggu kita harus kaya dulu ya. Karena sekecil apapun sedekah kita itu yang akan membantu kita di alam kubur. Karena yang namanya sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, di sini banyak di Al-Quran ini menceritakan tentang orang-orang yang menyesal ketika dia masih hidup, dia bakhil, pelit, kikir gitu. Emang siapa sih yang mau meninggal dalam keadaan buruk? Pasti nggak ada kan ya Bu ya. Pasti maunya meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang baik, keadaan yang dimana bumi pun menerima kita gitu. Dan dalam hadis juga Rasulullah menyebutkan banyak manfaat dari bersedekah gitu. Yang pertama yaitu menyelamatkan kita dari akhirat, dari hal-hal, dari bencana akhirat. Siapa sih yang di akhiratnya mau selamat? Belum tentu kan juga kita di akhirat gitu ya, di alam kubur bisa menjawab pertanyaan sesimpel man rabbuka gitu. Pasti itu juga bakalan, kalau kitanya amalannya kurang juga pasti bakalan kayak nggak bisa gitu. Jadi Rasulullah juga dalam hadis yang mengatakan itu naungan bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Makanya Rasulullah sangat menekankan untuk orang-orang yang rajin bersedekah gitu. Rasulullah langsung mencintai orang-orang yang rajin bersedekah. Dan yang kedua adalah sedekah juga menjadi penolak bala nih Bu, penolak bala dari segala masalah yang kita hadapi gitu. Dalam hadis Tabrani, bersegeralah kalian untuk mengeluarkan sedekah karena sungguh bencana tak dapat melewati sedekah. Sedekah banyak banget Bu manfaatnya, gak cuman menolak bala, menyelamatkan kita di alam kubur. Karena di alam kubur juga yang akan menerangi kita yaitu cuma amal ibadah kita aja gitu. Dan sedekah juga memang harus ikhlas dari hati. Bukan tuh yang, kan ada ya sedekah kayak, saya sedekah segini-segini gitu. Ada yang
apa namanya ria terhadap sedekahnya gitu. Jadi semoga kita terhindar dari sifat seperti itu. Dan yang ketiga yaitu sedekah juga dapat mengangkat derajat kita, Bu. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita, tapi akan menambah harta kita, dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambahkan kemuliaan pada dirinya, dan tidak ada seorang pun yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Nah, yang terakhir yaitu sedekah dapat menghapus dosa kita. Siapa sih yang gak punya dosa di dunia ini? Gak ada kan ya? Pasti kita juga punya dosa gitu. Gibah-gibah dikit mah ada lah. Terus juga sedekah ini dapat menghapus dosa. Rasulullah pernah bilang sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Nah, dari ceritanya Nabi Musa waktu itu pernah diketemukan dengan seorang suami istri yang dia tuh hidupnya melarat banget, so kayak melarat susah gitu. Beliau suami istri ini percaya kepada Allah dan kemudian meminta Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah. Ya Nabi Musa, tolong bilangkan kepada Allah, kami mau menjadi orang yang kaya gitu. Terus Nabi Musa menyampaikan, Allah pun mengabulkan doanya. Namun Allah punya syarat. Kalau misalkan kamu mau kaya, tapi cuma setahun doang, setelah setahun itu kamu akan melarat seperti semula gitu. Terus si suami istri ini ya mengiyakan gitu. Namun dia setelah diberikan kekayaan, Bu, dia nggak sombong, Bu. Dia malah memberikan tempat singgah buat para musafir, memberikan makan, memberikan minum gitu kepada para musafir secara gratis gitu. Terus kemudian setelah kan 1 tahun ya dia disuruhnya untuk kaya gitu. Terus ternyata Allah nggak ngambil kekayaannya, Bu. Karena apa coba? Karena dia memberikan sebagian harta yang dititipkannya. Justru Nabi Muhammad itu sangat menyukai orang-orang yang hidupnya cukup tapi menyedekahkan sebagian hartanya gitu. Nah, kayaknya itu saja sih yang bisa saya sampaikan gitu ya, ceramah pada hari ini gitu. Mungkin sedikitnya bisa bermanfaat dan bakalan menjadi pengingat buat diri kita, dan juga kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Setiap kesalahan datangnya dari saya dan kesempurnaan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya punya pantun nih. Itu nanti kalau misalkan saya bilang apa namanya, saya pantun, ibu bilang cakep ya. Nanti gini aja tuh. Pergi ke pasar membeli buah nangka. Pilihlah buah-buahnya yang segar. Pilihlah buahnya. Entah itu ilmu atau sedekah, yang penting keikhlasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.